Semoga Allah menurunkan orang atau memberikan taufik orang yang bisa berdakwah tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa ayyaja'alah, dan semoga Allah wa ayyaja'alahu, dan semoga Allah menjadikannya fi afiyatin, selalu sehat. Khususnya para qori, para calon qori alif lam mim ini, berilah contoh yang terbaik. Semisal diundang, itu bacaannya harus semampunya, bukan sesukanya, sesuai tajwidnya, bukan sesuai keinginannya, ya. Jangan karena diundang di acara besar kemudian bacaannya diseleweng-selewengkan. Yang penting membuat orang tertarik, jangan. Apa gunanya manusia tertarik sedangkan Allah tidak ridho, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-qira'atu bil alhanil mawdu'ati in akhrajat lafdhal qur'ani an sighatihi bi idkhali harakatin fi au ikhraji harakatin minhu au qasri mamdudin au maddi maksurin au tamtitin yukhillu bihi ba'dul lafdi wa yaltabisul makna fahuwa haramun yafsuku bihil qari'uh wa ya'thamu bihil mustami'uh li'annahu adalah bihi an nahjihil qawimi ilal ijajih. Wallahu ta'ala yaqul Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwaja. Al-qira'atuh, adapun bacaan, bil alhani, dengan lagu-lagu, al-maudu'ati, yang dibuat-buat, in akhrajat, ialah bila mengeluarkan apa alhan, in akhrajat ialah apabila mengeluarkan apa alhan, lafdhal qur'ani, pada lafaz Al-Qur'an, an sighatihi, dari bentuk aslinya, an sighatihi, dari bentuk aslinya, bi idkhali harakatin, dengan menambah harokat-harokat atau memasukkan, dengan memasukkan atau menambah harokat-harokat fihi, di dalam Al-Qur'an, au ikhraji harokatin, atau membuang harokat-harokat, mengeluarkan harokat-harokat, sama, minhu, dari Al-Qur'an, au qasrih mamdudin, atau memendekkan bacaan panjang, memendekkan bacaan mad, au maddih maksurin, atau memanjangkan bacaan pendek, au maddih maksurin, atau memanjangkan bacaan pendek, au tamtitin, atau sangat memanjangkan, yukhillu bihi, sebab tamtit,
ba'dul lafdi apa sebagian lafaz Al-Qur'an, wa yaltabisu dan rancu ngawur dan rancu al makna apa arti Al-Qur'an, fahuwa maka adapun lahan atau lagu, haramun ialah haram. Lagu yang dibuat-buat, membuat lagu semisal dengan karya pribadi yang dengan lagu itu tidak sesuai dengan lafaz Al-Qur'an, keluar dari sigot Al-Qur'an, menambah harokat. Kalau salawat kan tidak masalah, ya hanana itu kan ditambah, hanya ditambah, ya. Cengkoknya ditambah-tambah itu haram. Asaw wa kanu ya'tadun, kalau dibaca asaw wa kanu itu nambah waw tasdid atau ya tasdid itu kan tidak boleh dibaca panjang. Minal hayy, kalau dibaca minal hayy itu nambah harokat, nambah huruf. Bima asaw wa kanu, itu keliru. Kenapa? Karena maddih maksurin, memanjangkan bacaan pendek. Bima asaw wa kanu ya'tadun, dibaca bima asaw wa kanu ya'tadun, terpengaruh pada lagunya. Waw tasdid atau ya tasdid itu tidak boleh dibaca panjang, harus dibaca tasdid. Bima asaw wa kanu ya'tadun, kalau dibaca bima asaw wa kanu ya'tadun itu tidak boleh. Bahkan apabila bacaan tersebut sampai menambah harokat, walladzi, itu terlalu panjang sudah, menambah mad, itu namanya maddih maksurin, memanjangkan bacaan yang pendek. Menurut Syekh Imam Nawawi itu haram. Yafsuku yang fasik atau yufassaku, bukan yafsuku ya, yufassaku dianggap fasik bihi sebab lagu itu al-qari'u, siapa qari. Qari itu kalau membaca Al-Qur'an sampai dia membuat-buat, cobaan bagi qari, orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah keinginannya agar dianggap enak bacaannya, keinginannya agar dipuji orang, keinginannya agar disanjung orang. Sehingga dengan keinginan-keinginan seperti itu dia membuat lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atoknya terlalu panjang atau tidak? Terlalu panjang. Karena keinginannya untuk dipuji, sehingga menghalalkan hal yang tidak boleh. Matobi'i itu wajib satu alif atau dua harokat. Semestinya kan kalau qari a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim nirrajim. Ra tidak mat, nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim itu cukup, tidak usah bismillahirrahmanirrahim. Itu nambah, itu lagunya diperbaiki agar sesuai dengan ematnya,
bukan ematnya diikutkan kepada lagunya. Wa ya'samu, dan berdosa bihi dengan lagu al-mustami'uh, siapa yang mendengarkan. Bahkan menurut Imam Nawawi, yang mendengarkan ikut dosa. Kenapa? Ya karena setuju, tidak mencegah. Li'annahu, karena qori ialah dia berpindah atau memindah bihi Al-Quran, bihi dengan Al-Quran, an-nahjihi dari jalan Al-Quran, al-qawimih yang lurus, ilal i'wijajih pada yang bengkok. Bacaan Al-Quran itu standar, ematnya panjangnya 1 alif, mat tabi'i. Majaiz boleh 1, 2 atau lebih sedikit. Mat wajib 3. Gunnah 1 alif. Itu standarnya. Itu namanya nahjil qawim, jalan standar. Tidak boleh berpindah pada i'wijaj, dibengkok-bengkokkan, dilama-lamakan. Semisal bacaannya seperti ini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sudah standar. Tidak boleh Dzalikal kitabu. Itu nambah. Gak usah terpengaruh pada lagu, sekiranya lagunya terpengaruh pada tajwidnya. Wallahu ta'ala, adapun Allah ta'ala, yaqulu, ialah Allah berfirman. Yaqulu, ialah Allah berfirman. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwaj. Qur'anan, Quran atau bacaan Arabiyyan yang berbahasa Arab, ghayra dhi iwajin, yang tidak bengkok. Tidak bengkok. Tidak usah terpengaruh kepada lagu-lagu yang lagu itu merubah bacaan Al-Quran. Qala, berkata, siapa ini yang berkata? Wa illam yukhrij, Qadil Qudot ya, yang berkata Qadil Qudot. Wa illam yukhrij, dan apabila tidak mengeluarkan, hu pada Al-Quran, al-lahnu apa lagu, lahn, al-lafdihi dari lafad Al-Quran, wa qiraatihi dan qiraah Al-Quran, bacaan Al-Quran, ala tartilihi atas tartilnya Al-Quran, kanah maka ada apa lahn atau lagu, mubahan ialah mubah, boleh. Lagu apapun boleh, asalkan tidak ikhrajul lafdil Quran wa qiraatihi an nahjihil qawim, agar tidak, selama tidak keluar bacaan tersebut, lagu tersebut dari nahjihil qawim, dari aspek bacaan Al-Quran yang standar, tidak menambah mad, tidak menambah. Bahkan ada anjuran bacaan yang agak cepat, itu yang disunnahkan, bacaan yang agak cepat. Li'annahu, karena sesungguhnya lahan, qori bukan lahan ya, qori. Li'annahu, karena sesungguhnya qori, zadah ialah menambah qori, bi alhanihi dengan lagu-lagu bagusnya qori, fi tahsinihi di dalam memperbagus Al-Quran.
Lagu apapun bagus, asalkan tidak memanjangkan bacaan yang seharusnya pendek atau memendekkan bacaan yang seharusnya panjang. Bahkan ketika bacaan Al-Quran itu dilagukan, itu nambah pahala karena menambah tahsinnya Al-Quran. Hadza, adapun perkataan ini, kalamu aqdul qudati, ialah penyampaian ulama qadil qudat, nama ulama qadil qudat. Wa hadzal qismul awwalu, adapun pembagian pertama ini, minal qiraatih, dari bacaan, bil alhanil muharramatih, bil alhanih, dengan lagu-lagu, al muharramatih, yang diharamkan, maksiatun, ialah dianggap maksiat. Jadi maksiat. Makanya ada makalah rubbah qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena bacaannya mengandung maksiat, terpengaruh kepada lagu yang dengan lagu itu tidak sesuai dengan makharijul huruf, tidak sesuai dengan tajwid, memanjangkan bacaan yang pendek atau memendekkan bacaan yang semestinya dibaca panjang. Ubtuliyah, diuji, ubtuliyah, diuji, biha, dengan maksiat, ba'dul awami, siapa sebagian orang awam, al-jahalatih, yang bodoh. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat ini, khususnya orang-orang yang suka baca Al-Quran dengan nada-nada sesuai versinya sendiri. Kesimpulan ini, membaca Al-Quran dengan nada-nada nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian yang sering keluar di media-media, itu tidak boleh dibuat lagu Al-Quran, tidak boleh dibuat lagu Al-Quran. Wattaghamih, dan orang-orang apes, orang-orang bodoh, al-ghasyamati, yang menganiaya, al-ghasyamati, yang menganiaya. Orang yang bermaksiat itu sebenarnya menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Kalau sering-sering bermaksiat dengan Al-Quran, berarti kan nanti mendaftarkan diri untuk dianiaya oleh malaikat. Baca Al-Quran, yang penting bacaannya sesuai tajwid, sesuai. Melakukan Al-Quran dianjurkan selama tidak keluar dari standar tajwid dan gharib Al-Quran, makharijul huruf Al-Quran. Alladzi, yang yaqra'una, yang mereka membaca, alal janaizi, atas jenazah-jenazah, wa fi ba'dil mahafilih, dan di sebagian perayaan-perayaan. Biasanya kalau perayaan nuzulul Quran, kalau perayaan haflatul imtihan, itu kan mengundang qori. Biasanya qori'nya itu terpengaruh agar memancing pendengar, agar disorak, agar dibanggakan, sehingga bacaannya dibuat-buat. Bacaan tipis kadang dibaca tebal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaannya ditebal-tebalkan. Bismillah. Lamnya tipis apa tidak? Lam itu harus tarkik. La, bukan le. Kadang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la. Ya. Huruf-huruf yang tarkik, ro, ketika jatuh setelah harokat kasroh, lam, mim, itu huruf-huruf tarkik. Karena huruf-huruf istifal, bukan huruf-huruf isti'la. Nanti di makharijul huruf itu ada.
Kadang qori bacanya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Le itu sudah pengen dipuji itu. Keluar dari standar makharijul huruf. Maka bagi qori-qori atau calon qori di pondok ini, ketika diundang semisal acara-acara besar, jangan terpengaruh penonton. Wah, penontonnya kok banyak ceweknya ya. Saya harus tampil dengan semaksimal mungkin. Duduk dengan duduk yang bagus, kemudian baca Al-Quran, sehingga bacaannya fokusnya sama penontonnya, bukan baca pada Al-Qurannya. Sehingga biasanya membaca Al-Quran tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Jadi lalilubal tidak boleh dibaca lolilubal. Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak boleh terlalu tipis juga. Bismillah. Ya. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihi, adapun lagu-lagu ini, bid'atun muharramatun, ialah bid'ah muharramatun yang diharamkan, zahiratun yang jelas, ya'samu yang berdosa, kullu mustami'in, semua pendengar yang mendengarkan juga dosa, laha pada lagu-lagu. Makanya pesan Al-Quran, kita itu hidup harus berada di dua, hablum minallah, hablum minan nas. Ingin dipuji orang bagus, tapi tidak boleh keluar dari hablum minallah, tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini ujian bagi para calon qori. Ya. Kalau sholawat gimana? Kalau sholawat kan tidak ada tajwidnya. Kama qolah, sebagaimana berkata, kama sebagaimana apa, qolah yang berkata, hu pada ma Aqdal Qudot, siapa Aqdal Qudot Al-Mawardi. Wa ya'samu, dan berdosa, kullu qadirin, siapa setiap yang mampu, ala izalatiha, untuk menghilangkan lagu-lagu itu. Semisal yang melantunkan itu saudara kita, otomatis kan kita mampu untuk mencegahnya. Dicegah, wahai dek, jangan lagunya seperti itu, jangan. Semisal kakaknya, kak, jangan seperti itu kak lagunya. Tapi kalau orang lain, semisal qori'nya dari daerah lain, ya jangan coba-coba kita langsung mencegahnya. Hei turun, jangan lagu seperti itu, malah bertengkar nanti. Ya, kalau mampu, semisal adiknya yang baca, mampu kita untuk mencegah, kemudian tidak mencegah, maka kita juga ikut berdosa. Au alan nahi, atau untuk mencegah, anha dari alhan atau lagu-lagu. Idza lam yaf'al, bila dia tidak melakukan, idza lam yaf'al, bila dia tidak melakukan, zalikah, pada izalah. Kalau mampu untuk melarang sedangkan dia tidak melakukannya, maka berdosa. Wa qad badzaltuh, dan sungguh saya berusaha, fiha, di dalam badzalah, di dalam alhan, fiha, di dalam alhan, ba'dah kudrati, sebagian kemampuanku,
Jadi Imam Nawawi ini di samping memotivasi agar mencegah orang-orang yang melampaui batas membaca Al-Quran, Imam Nawawi juga pernah mempraktekkan, saya juga pernah berdakwah seperti ini, bahkan saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada yang baca aneh-aneh, itu Imam Nawawi juga melarangnya. Wa arju dan saya berharap, wa arju dan saya berharap, wa arju dan saya berharap min fadlillahi dari karunia Allah, min fadlillahi dari karunia Allah, al-karim yang mulia, al-karim yang mulia, ayyuwafiqah agar Allah memberi taufik, ayyuwafiqah agar Allah memberi taufik. Asalnya ini yuwafiquh, dibaca yuwafiqah karena ada an. Ayyuwafiqah agar Allah memberi taufik li izalatiha untuk menghilangkan lagu-lagu haram. Li izalatiha untuk menghilangkan lagu-lagu haram. Memberikan taufik man pada orang huwa yang adapun dia ahlun ialah ahli lidzalikah untuk mencegah. Semoga Allah menurunkan orang atau memberikan taufik orang yang bisa berdakwah tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa ayyaja'alah dan semoga Allah wa ayyaja'alahu dan semoga Allah menjadikannya fi afiyatin selalu sehat. Khususnya para qori, para calon qori alif lam mim ini, berilah contoh yang terbaik. Semisal diundang, itu bacaannya harus semampunya, bukan sesukanya, sesuai tajwidnya, bukan sesuai keinginannya, ya. Jangan karena diundang di acara besar kemudian bacaannya diseleweng-selewengkan. Yang penting membuat orang tertarik, jangan. Apa gunanya manusia tertarik sedangkan Allah tidak ridho? Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah maksudku, wa ridhoka matlubi dan ridhomu adalah tujuanku. Yang diharap kita adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Diridhoi oleh manusia itu bonus. Yang penting kita berbuat baik. Qala berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, fi Mukhtasaril Muzanni, di dalam kitab Mukhtasarnya Muzanni. Wa yuhsinu dan boleh membaguskan, dan orang boleh membaguskan sautahu pada suaranya, bi ayyi wajhin dengan cara apapun, bi ayyi wajhin dengan cara apapun, kana yang ada atau yang ditemukan. Sebenarnya gak ada lagu yang dilarang, lagu apapun boleh. Qala berkata Imam Syafi'i, wa uhibbu dan saya cinta, saya suka, ma pada apa, yaqra'u yang dia membaca, yang seseorang membaca, hadharon dengan cepat. Imam Syafi'i suka dengan bacaan yang agak cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, tapi tidak terlalu cepat. Alhamdulillah rabbil alamin waladdallin. Amin. Aminnya itu berdosa itu. Kenapa? Karena aminnya itu bukan menjawab Al-Fatihah, tapi menyuruh imam agar cepat itu. Ya. Amin. Cepat. Ya. Itu dosa besar itu.
membuat imamnya kaget. Ya. Waladdallin. Amin. Cukup. Amin. Itu dosa besar itu. Karena membuat imamnya resah. Bacaannya standar saja. Imam Syafi'i suka bacaan yang begini, hadar. Hadar itu tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Wal-laili idza yaghsha atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cukup. Amin. Itu amin yang membuat orang lain kaget. Bahkan musolli, orang yang sholat di sampingnya itu dibuat tidak khusyuk. Sholat tarawih ini bukan formalitas, ya. Sholat tarawih ini adalah media memperbanyak ibadah agar kita semakin dekat dengan Allah. Sholat tarawih ini takfirud dzunub, menghapus dosa. Mangqomah Ramadhanah imanan wahtisaban ghufirah lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang beribadah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, mengharap pahala, tarawih terpaksa. Kalau tarawihnya enggak cepat, gremeng. Amin. Itu contohnya. Alhamdulillah. Imam Syafi'i suka baca Al-Quran dengan hadron wa tahzinan, agak cepat, dan juga wa tahzinan, membuat sedih. Kalau baca Al-Quran sampai sedih, itu bagus. Qalah berkata, ahlul lughati, siapa ahli bahasa, yuqaluh dikatakan, hadartah, mempercepat Anda al-qira'atah pada bacaan. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Idza adrajtah, apabila mempercepat Anda pada bacaan. Pada bacaan. Idza adrajtah, apabila mempercepat Anda pada bacaan. Walam tumattita, dan tidak terlalu memanjangkan Anda pada bacaan, dan tidak terlalu memanjangkan Anda pada bacaan. Berarti bacaan terlalu panjang itu tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu tidak bagus. Standar aja. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, itu cukup. Ya. Cukup. Wa yuqaluh, dan dikatakan, fulanun yaqra'uh, apa? Fulanun, adapun fulan, yaqra'uh, ialah dia membaca, bitahzini, dengan membuat sedih. Idza rafaqah, bila dia menipiskan. Idza rafaqah, bila dia menipiskan sautahu, pada suaranya. Jadi suaranya itu harus dibuat indah, sehingga orang yang mendengarkan itu merasa sedih. Bacaan yang membuat kita sedih itu bacaannya, kalau di qori internasional itu namanya Syekh Misari Rashid. Itu bacaannya kalau kita dengar itu membuat kita sedih. Kalau gak sedih-sedih berarti hatinya keras. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan, Ibnu Abi Daud, siapa Ibnu Abi Daud, bi isnadihi, dengan isnadnya Ibnu Abi Daud, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
annahu bahwasanya Abu Hurairah qara'a ialah dia membaca idza syamsu kuwirat. Ketika membaca ini yuhazzinu menipiskan, membuat sedih siapa Abu Hurairah pada bacaan. Jadi Abu Hurairah itu ketika membaca surah At-Takwir sampai sedih. Sibhar rithaih, seperti suaranya orang nangis. Jangan, tapi tidak boleh dibuat-buat. Nanti idza enggak boleh dibuat-buat. Ya. Idza syamsu kuwirat sampai menangis. Itu saking khusyuknya, saking menyentuhnya perasaan dengan Al-Qur'an. Wa fi sunani Abi Daud, dan di dalam Sunan Abi Daud kilah adapun dikatakan li ibni Abi Mulaikah, pada ibni Abi Mulaikah, ara'aitah bagaimana pendapatmu, ara'aitah bagaimana pendapatmu, idza lam yakun apabila qori tidak bisa, idza lam yakun apabila qori tidak bisa, hasanas sauti ialah memperbagus suaranya. Gimana kalau semisal ada orang yang tidak bisa memperbagus suaranya? Faqalah, membaca Al-Quran kan dianjurkan, bahkan ditekankan agar bacaannya, suaranya diperbagus. Pertanyaannya, bagaimana kalau suaranya tidak bagus-bagus? Kalau didengar seperti petir menyambar, bagaimana kalau seperti itu? Faqalah, maka berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah, yuhasinu hendaklah dia memperbagus pada Al-Quran, yuhasinu hendaklah dia memperbagus pada Al-Quran, mastato'ah semampunya. Tapi Imam Syafi'i itu sukanya begini, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Suka seperti itu, biasa-biasa aja. Bahkan yang agak cepat, biasanya ada yang setoran agak cepat, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Agak cepat seperti itu lebih disukai oleh Imam Syafi'i. Yang penting semampu belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran, mastato'ah semampunya. Faslun, ialah fasal, fistihbabi tolabil qiraati, di dalam kesunahan mencari bacaan at-thayyibati yang bagus, di dalam kesunahan mencari bacaan at-thayyibati yang bagus, min hasanis sauti, dari orang yang bagus suaranya. Jadi mengundang santri Alif Lam Mim yang bagus suaranya untuk diundang acara pernikahan, itu bagus, sunnah. Jadi mengundang qori itu sunnah. Daripada baca sendiri didengar orang membuat pusing, ya, sunnah mengundang qori yang bagus suaranya. I'lam, ketahuilah, anna jama'atin, bahwasanya banyak jamaah, banyak kalangan, minas salafi, dari ulama salaf,
kanu yang mereka yatlubunah ialah mereka mengundang, yatlubunah ialah mereka mengundang min ashabil qiraah dari orang-orang ahli qiraah. Ahli qiraah yang orang-orang yang memiliki ahli qiraah bil aswatil hasanati dengan suara-suara yang bagus. Jadi sunnah nanti kalian kalau di rumah ingin mengadakan acara, sunnah mengundang temannya yang bagus suaranya. Siapa qori tilmid di sini? Diundang. Daripada ngundang orang lain, ngundang temannya sendiri. Semisal ngundang qori Awab, Salman, siapa lagi? Fatih, Mas Abim, diundang. Kemudian ketika diundang disuruh membaca. Sunnah mengundang teman-teman yang bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Baik yang mengadakan acara keluarganya tilmid atau tilmidah. Semisal tilmidah pengen mengadakan acara haflatul imtihan atau acara tentang pernikahan, maka mengundang temannya yang bagus suaranya sunnah. Siap mengundang temannya? Siap. Tapi jangan hanya diundang saja. Sunnah mengundang ayaqra'u agar mereka membaca, agar para qori membaca. Wahum adapun ulama, wahum adapun jamaah yastami'una ialah mendengarkan. Tapi kalau dulu bacaannya agak cepat, ya. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bacaan yang disukai oleh Imam Syafi'i itu bacaannya agak cepat. Yang penting bacaannya tepat, makharijul hurufnya tepat. Semisal diundang tuan rumah minta dilagukan, ya enggak apa-apa dilagukan ya. Tapi jangan sampai keluar dari batasnya. Tapi tetap yang lebih disuka oleh Imam Syafi'i itu bacaannya yang hadar. Hadar itu tidak terlalu pelan, agak cepat. Ya. Seperti bacaannya siapa yang agak cepat? Bacanya siapa? Bacanya Emir. Ya, memang bacaan itu ada yang agak cepat. Itu kesukaannya Imam Syafi'i. Tapi ada juga yang dilagu-lagukan. Itu kesukaannya kita. Tapi kalau bacaan yang agak cepat, kalau bagus bacaannya, itu lebih menyentuh hati. Coba biasanya ketika hampir Isya, itu kan ada bacaan di sebelah ya. Itu kan enak didengar. Sunnah mengundang temannya yang bagus suaranya agar membaca di acara-acara. Wahada adapun mengundang qori ini muttafaqun ialah disepakati alastihbabihi atas kesunahannya. Mengundang qori ini wahuwa adapun mengundang ini adatul akhyar ialah kebiasaan orang baik-baik. Kalau orang gak baik kan ngundang dangdut. Ya. Ciri-ciri orang baik ketika ada acara itu mengundang qori, mengundang orang baca Al-Qur'an. Ciri-ciri orang gak baik itu kalau ada acara mengundang penyanyi-penyanyi yang penyanyinya itu membuka aurat. Yang mengundang dosa, yang bernyanyi dosa, yang melihat dosa, yang mendengarkan dosa, itu sudah dosa jamaah itu. Acaranya khitanan, yang diundang dangdut, ya tidak barokah, ya gak jadi anak soleh nanti. Wal muta'abbidin dan orang-orang yang ahli ibadah. Wal muta'abbidin dan orang-orang yang ahli ibadah.
wa ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Wa huwa, adapun mengundang bacaan, mengundang qori, ngundang Mas Salman, Mas Fatih, Mas Abim, Mas Awab yang bacaan-bacaannya bagus. Itu sunnatun, ialah sunnah sabitatun yang ditetapkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.